Desa Bendosari merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dari kantor pemerintah Kecamatan Sanankulon ke selatan kurang lebih 2 km. Juga terletak di sebelah barat pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dengan jarak kurang lebih 11 km. Desa ini dipimpin oleh Bapak Tio Sunaryanto yang menjabat Kepala Desa Bendosari periode 2019 hingga 2025. Desa Bendosari memiliki luas wilayah 170,2 hektar, di mana sekitar 76,1 hektar merupakan tanah sawah, 6,7 hektar merupakan tegalan, dan sisanya adalah tanah pemukiman. Desa ini terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Bendosari dan Dusun Balong. 14 rukun tetangga dan memiliki 4 rukun warga. Penduduk Desa Bendosari berjumlah 2.762 jiwa dengan 908 kepala keluarga. Desa ini memiliki penduduk laki-laki 1.406 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.356 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 14 RT, dan 4 RW. Wilayah Desa Bendosari dibatasi dengan beberapa sungai, di mana sebelah utara dan timur dibatasi oleh Sungai Cerme, sebelah barat oleh Sungai Ngaklik, dan sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Berantas, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah penduduk cenderung mengalami kemandekan. Berdasarkan data Dispenduk Capil, perpindahan penduduk dari Desa Bendosari berbanding lurus dengan perpindahan penduduk dari wilayah lain ke Desa Bendosari. Masyarakat Desa Bendosari memiliki berbagai macam aktivitas dan kegiatan perekonomian, mulai dari pertanian, wira swasta, karyawan swasta, buruh tani dan bangunan, pegawai negeri sipil, dan tenaga medis, juga kegiatan-kegiatan yang lain. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berbagai macam kegiatan perekonomian terdapat di desa ini. Desa ini memiliki petani sebanyak 25%, kemudian budidaya ikan koi sebesar 3%, peternak diantaranya adalah peternak sapi perah, kemudian peternak ayam, peternak kambing sejumlah 3%, karyawan swasta dengan jumlah 25%, wira swasta 27%,
buruh tani atau bangunan 10%, pegawai negeri sipil mencapai 7%, dan tenaga medis 0,01%. Mereka semua hidup dengan damai dan saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suasana masyarakat yang bersatu, guyub rukun, adem ayem, dan aman sentosa. Desa Bendosari juga memiliki fasilitas publik antara lain Balai Desa, Gedung Polindes, Gedung Olahraga Mbah Imam Sari, lapangan bola voli, dan lapangan sepak bola. Fasilitas pendidikan formal maupun non-formal di Desa Bendosari memiliki 2 PAUD, 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, dan juga 4 madrasah diniyah dan taman pendidikan Al-Quran. Sedangkan untuk tempat ibadah, Desa Bendosari memiliki 3 masjid jami, yaitu Masjid Jami At-Taqwa yang terletak di Dusun Balong, Masjid Jami Baitul Huda yang terletak di RW 3 Dusun Bendosari, dan Masjid Jami Baitur Rahman yang terletak di RW 1 Dusun Bendosari. Dan juga memiliki 18 musola yang tersebar di wilayah Desa Bendosari. Rutinitas aparatur desa setiap pagi dengan mempersiapkan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat dengan moto Sipatas, yaitu sistem pelayanan cepat, tanggap, dan tuntas. Desa Bendosari memiliki susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan dipimpin oleh seorang kepala desa, sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan, 2 kamituo, dan 1 orang karyawan desa. DPD Desa Bendosari berjumlah 7 orang dengan 6 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan sesuai dengan wilayah yang diwakili di masing-masing dusun. Berdasarkan pendidikan DPD, Bendosari memiliki 2 anggota bergelar S2, 3 orang bergelar sarjana, dan 2 orang lain lulusan SLTA. Dengan demikian, BPD Desa Bendosari mampu melaksanakan tugasnya sebagai partner pemerintah desa dengan mengawal pembangunan di desa, baik dalam bidang perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, maupun pengawasan sekaligus fungsinya sebagai legislasi di desa. Di dalam merencanakan program pembangunan, di setiap tahun pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dengan model pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari musyawarah di tiap dusun sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Infografis sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang memuat anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap tahun juga
dipasang banner realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap akhir tahun. Untuk meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah desa memfokuskan pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastruktur, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Dalam bidang kesehatan, pemerintah desa Bendosari menyelenggarakan Posyandu Balita, di mana sebelum pandemi melanda kegiatan ini dilaksanakan di pos masing-masing. Karena di masa pandemi, Posyandu di Desa Bendosari dilaksanakan secara rutin di gedung olahraga milik desa dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Posyandu lansia di masa pandemi, kegiatan yang dilaksanakan hanya pada senam lansia dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan kelas ibu hamil, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan ibu hamil di wilayah Desa Bendosari. Pemerintah Desa Bendosari juga mendukung penuh dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Utamanya untuk operasional kegiatan yang ada di PAUD ataupun TK dan juga madrasah diniyah maupun taman pendidikan Al-Quran. Pendidikan sangatlah penting untuk generasi kita di masa mendatang, karena baik buruknya masa depan akan ditentukan oleh pendidikan saat ini. Dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah Desa Bendosari mengupayakan agar infrastruktur dasar di masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Misalnya, jalan yang baik akan menjadikan akses ekonomi masyarakat menjadi lancar. Perbaikan jembatan sebagai akses menuju desa lain, pembangunan saluran irigasi untuk pertanian, dan saluran drainase untuk pembuangan air agar jalan desa terlindungi dari kerusakan yang disebabkan karena genangan air. Penanganan bencana non-alam dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah desa. Misalnya, dalam penanganan pandemi COVID-19, Desa Bendosari berupaya semaksimal mungkin agar berkembangnya virus COVID-19 bisa dikendalikan. Di antaranya adalah dengan memberikan masker secara gratis kepada seluruh warga masyarakat Desa Bendosari, memberikan penyuluhan melalui kader PKK, dan juga selalu mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan. Desa yang memiliki luas 170,2 hektar ini memiliki berbagai macam potensi yang cukup prospektif bagi kehidupan masyarakat. Antara lain, pertanian dengan hasil utamanya padi, jagung, dan aneka sayuran. Kemudian bidang peternakan, di mana Desa Bendosari memiliki potensi peternakan sapi perah, dan juga terdapat koperasi serba usaha yang bergerak dalam bidang peternakan sapi perah, di mana setiap harinya dapat memproduksi susu sapi sebanyak 200 ton dengan dikirim ke perusahaan terkenal di Indonesia. Dengan adanya KSU Jaya Abadi di Desa Bendosari, peluang kerja sangat terbuka lebar bagi masyarakat.
Desa ini juga terkenal dengan sebutan Kampung Susu. Karena menjadi kampung susu, melalui badan usaha milik desa, desa ini juga memiliki unit edukasi wisata susu warna-warni. Juga memiliki unit inkubator bisnis di mana para pengunjung berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur, bahkan dari luar pulau. Selain itu, Desa Bendosari juga memiliki potensi budidaya ikan koi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sekitar 11,3 hektar wilayah Desa Bendosari dijadikan kolam untuk budidaya ikan koi. Dengan kategori ikan koi terbaik di wilayah Blitar. Di masa pandemi, potensi ini dimanfaatkan oleh para pemuda, khususnya yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna, untuk melakukan jual beli melalui online. Nama saya Firly Yusef Ramantia, alamat RT 3 RW 3 Desa Bendosari, Kecamatan Sangakulon. Alhamdulillah di masa pandemi ini saya memasarkan ikan koi Bendosari melalui online. Saya sudah kirim ke beberapa daerah, contohnya ke Merauke, Pangkal Pinang, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitaran Jawa Timur. Pesanan yang banyak dari wilayah daerah sekitaran Jawa Tengah dan Bali. Dan ketertiban masyarakat, pemerintah Desa Bendosari bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pos keamanan lingkungan, di mana kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan terdapat 18 titik pos kampling di wilayah Desa Bendosari yang tersebar di 14 RT. Untuk menjalin kedekatan antara masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan berbagai macam kegiatan seperti aktivitas olahraga bersama, bulu tangkis, bola voli, dan senam sehat yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing oleh Karang Taruna Widya Bakti. Tahun 2019, Desa Bendosari memiliki 2.760 pemeluk agama Islam dan 2 pemeluk agama Kristen. Dan di tahun 2020, Desa Bendosari memiliki 2.762 pemeluk agama Islam, atau 100% penduduk Desa Bendosari adalah beragama Islam. Desa Bendosari memiliki sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Di antaranya adalah punden pendiri desa ini, yaitu makam Mbah Imam Sari yang terletak di Dusun Bendosari dan makam Mbah Imam Tauhid yang terletak di Dusun Balong. Punden ini di setiap Jumat Legi tidak pernah sepi. Selalu ada orang yang berziarah. Kearifan lokal akan terjaga dengan hadirnya suasana pedesaan, kehangatan masyarakatnya, dan keunikan ragam budayanya. Keanekaragaman budaya memberikan energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang di desa ini. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan.
Saya sebagai Kepala Desa Bendosari berharap supaya masyarakat Desa Bendosari lebih sejahtera ke depannya. Masyarakat yang bersatu, guyup rukun, adem ayem. Dalam bidang pembangunan lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya agar wajah desa ada banyak perubahan. Juga pembangunan secara ekonomi, utamanya pemulihan di masa pandemi ini yang kita fokuskan yaitu perekonomian yang ada di masyarakat Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.